Berarti itu iya, subhanallah. Genap seluruh umur saya 23 tahun sekarang. Selama 23 tahun beliau di Madura. Ya itu sebelumnya di Babakan, di Babadan, Cepoko, Trayang, Sono, Gedung Doro. Dan di umur tersebut Gus lebih 40 tahun, 23 tahun di Bangkalan, Mbah Manap belum menikah sama kita. Belum, beliau belum menikah. Nah, baru setelah beliau 23 tahun mondok di Bangkalan, beliau disuruh pulang oleh Bayi Khalid, Syekhona Khalid. Disuruhnya pulang sana, ilmuku sudah habis. Beliau bilang gitu, pulang sana, ilmuku sudah habis. Ya, aslinya dari kehendak beliau sendiri, Mbah Yai Manap, itu masih ingin untuk mengabdi dan belajar kepada Bayi Khalil. Tapi ya, Bayi Khalil nyuruh pulang, jadinya gimana lagi? Akhirnya, ya karena yang menjadi prinsip beliau adalah takziman wahtiroman, manut kepada gurunya, ya akhirnya beliau pulanglah gitu. Nah, sepanjang beliau pulang, pas waktu beliau keluar dari Bangkalan, beliau menyempatkan untuk mampir dulu mondok di Tebu Ireng. Kebetulan Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu adalah teman seperjuangan mondoknya di Bangkalan. Mbah Yai Hasyim Asy'ari apa? Ya. Umur Mbah Hasyim sama Mbah Abdul Karim apakah sama atau ada jarak di antara keduanya jauh? Nah itu kurang tahu betul saya. Yang jelas semacam kayak senior gitu. Mbah Hasyim Asy'ari senior beliau karena apa? Mbah Hasyim Asy'ari itu terkenalnya merupakan seorang yang ahli hadis hingga akhirnya beliau Mbah Yai Manap memilih untuk mengasah kemampuan hadisnya ke beliau, ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbah Yai Hasyim Asy'ari pada saat kedatangan Mbah Yai Manap itu beliau sudah menjadi seorang pengasuh selama 3 tahun. Nah, beliau Mbah Yai Hasyim Asy'ari di menerima santri yang menerima santri satu alma maternya ini beliau ajarkan, beliau ajari. Mbah Manap berada di Tebu Ireng itu kurang lebih selama 5 tahun. Selama 5 tahun beliau mondok di Tebu Ireng Jombang. Nah, karena memang sudah terlanjur akrab oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Manap terlanjur akrab dengan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, akhirnya ada orang utusan dari Pare yang meminta Mbah Yai Manap agar mau dinikahkan dengan salah satu putrinya, yaitu orang Pare. Tapi karena Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu semacam menyayangkan, pingin dinikah, Mbah Yai Hasyim Asy'ari pingin Mbah Yai Manap itu dapat salah satu putri dari temannya sendiri. Akhirnya tawaran untuk dinikahkan dengan orang Pare itu ditolak secara halus oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbah Yai Hasyim Asy'ari memilih agar Mbah Yai Manap dinikahkan dengan temannya, dengan putri temannya, yaitu putri daripada Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Soleh Banjar Melati. Nah, singkat cerita, dimintalah Mbah Yai Soleh agar mau untuk menjadikan Mbah Yai Manap sebagai mantunya. Ternyata Mbah Yai Soleh bilang, Banjar Melati ini di mana, Gus? Di Kediri juga, Gus? Di Kediri, betul, di Kediri. Kalau orang Kediri tahu betul lah Mbah Yai Soleh Banjar Melati gitu. Nah, ini ternyata kehendaknya Mbah Yai Soleh itu memilih untuk bertemu langsung dengan Mbah Yai Manap. Kan waktu itu memang yang meminta adalah utusannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Tapi beliau memilih enggak, saya ingin ketemu langsung saja dengan Mbah Yai Manap. Nah, akhirnya tembung. Memang pada saat itu masih ada putrinya Mbah Yai Soleh yang masih belum menikah. Dinikahkanlah Mbah Yai Manap dengan putri Mbah Yai Soleh yang pada saat itu usianya sangat terpaut jauh sekali. Mbah Yai Manap usia 50 tahun, istrinya Bunyai Domroh itu usia 15 tahun. Nah, ini kan semacam nggak imbang sekali gitu, semacam bisa dibilang serasi tapi ya terpaut usia yang sangat jauh gitu. Nah, tapi karena memang ini Kaim Kafa juga
punya niat menjadi Bapak Nggak bisa jawab besok. Saya lanjutkan kembali ya, Lora. Bagus. Nah, singkat cerita, di usia 50 tahun, beliau menikah dengan punya domroh yang berusia 15 tahun. Nah, ini tentu beliau menerima dengan manut kepada Bayi Hasyim Asy'ari dan juga kehendak daripada Bayi Soleh selaku mertuanya. Menikahlah beliau dengan punya domroh. Ya, pernikahan kecil-kecilan begitu, tidak yang semacam yang digambarkan oleh orang-orang zaman sekarang itu. Nah, setelah beliau menikah, akhirnya dikaruniailah seorang anak putri yang namanya Hannah. Nah, ini beliau karena memang sudah terpandang sebagai sosok yang zuhud, sosok yang suka mengaji, akhirnya Mbah Yai Soleh semacam berinisiatif untuk membuat Mbah Yai Manap itu mendirikan pesantren sendiri, semacam mendirikan sebuah tempat sendiri, tidak di Banjarmelati itu. Nah, kebetulan mertuanya Mbah Manap ini di saat sering pergi ke sawah itu melewati suatu tempat yang membuat Mbah Yai Soleh tertarik. Soalnya semacam beliau meyakini ada sebuah potensi besar pada tempat ini, ada sebuah tanda-tanda bahwa tempat ini itu akan menjadi suatu tempat yang luar biasa. Nah, itulah cikal bakal daripada Lirboyo. Tapi jangan itu jarak antara Lirboyo dan Banjarmelati itu berapa? Kira-kira 1,5 kilo, kira-kira 1,5 kilometer, sekitar segitu. Nah, ini memang pada saat beliau hendak pergi ke sawahnya, ya selalu melewati gitu, dan beliau Mbah Yai Soleh tertarik untuk menaruh mantunya ini di tempat ini. Tapi itu tempatnya itu tidak semacam seenak yang dibayangkan gitu. Tempatnya itu justru terkenal angker, justru terkenal banyak dedemitnya. Paham dedemit ya, Lora ya? Dedemit. Paham. Nah, paham ada semacam terkenal angker, terkenal banyak dedemitnya, dan orang-orang penduduk desa sana itu terkenal nakal-nakal. Nah, akhirnya pada saat itu beliau secara tidak langsung bertemu dengan lurah dari tempat itu, dari desa Dusun Lirboyo itu bertemu, dan ternyata lurahnya itu juga kewalahan, semacam pingin memberikan tumpuan, ini tempat, tolonglah diopeni saya sebagai lurah. Ini lurahnya itu kebetulan orang Solo. Beliau semacam kewalahan, ini tempatnya sudah betul-betul urakan, betul-betul aku gak sanggup gitu. Saya butuh seorang sosok yang dijadikan paku di sana, menebarkan sebuah ajaran-ajaran Islam di sana. Nah, ternyata keinginan beliau Mbah Yai Soleh selaku mertua daripada Mbah Manap ini dilancarkan oleh Allah. Wah, ini kebetulan sekali, saya sudah punya angan-angan untuk menaruh anak saya di sini. Akhirnya dibelilah tanah itu dan beliau adzani, Mbah Yai Soleh adzani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, berkat azan beliau, ya tentu ini atas izin Allah, itu membuat malamnya itu orang-orang penduduk di sana itu tidak bisa tidur, betul-betul semacam merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada perasaan dedemit-dedemitnya itu pada kabur gitu, mendengar azan beliau pada saat itu. Semacam ya yang namanya tempat angker, di saat kedatangan saat diadzani, terus ya dengan gambaran mudahnya lari terbelit-belit karena mendengar suara azan itu. Nah, akhirnya singkat cerita ditempatkanlah beliau ke Dusun Lirboyo itu bersama istrinya Nyai Tomro, menempati suatu tempat yang menjadi cikal bakal Lirboyo ini. Nah, tapi tidak berjalan mulus. Maksudnya beliau bertempat di Lirboyo itu
Itu pada tahun berapa, Gus? Waduh, untuk tahunnya saya kurang tahu betul loh lah. Yang jelas itu terjadi di saat beliau usia 50 tahun. Kurang lebih yaitu 1910-an, sekitar segitu. Kan beliau itu dilahirkannya di usia 1856, jadi kurang lebih sekitar 1910, sekitar 1905, 1910. Baik. Berdirinya Pondok Lirboyo itu tahun berapa, Gus? 1910. 1910. Ya, 1910. Nah, akhirnya yaitu insya Allah yaitu beliau bertempat di Lirboyo dan memulainya itu ya pada tanggal 1910 itu. Nah, tapi beliau berada di Lirboyo untuk pertama kali merintis itu bukannya tanpa hambatan. Betul-betul orang-orang yang ada di sekitar beliau memiliki upaya untuk mengusir beliau. Soalnya ya orangnya nakal-nakal gitu loh. Orangnya nakal-nakal. Iya betul. Mengharap beliau segera keluar dari sini gitu. Aku nggak menghendaki kamu gitu. Tapi itu semua beliau hadapi dengan cara yang halus, dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang bagus, dengan tablek, menyampaikan secara pelan-pelan. Gak jarang beliau ditolimi oleh orang-orang yang di sekitar beliau. Tapi ya beliau tetap, wah ini adalah perintah daripada mertua saya. Ini juga saya di sini melanjutkan estafet perjuangannya Mbah Yai Khalil. Saya pingin taklim wa ta'alum, saya pingin mentradisikan tradisi pesantren, mentradisikan bagaimana saya bisa berkembang ini karena pesantren. Beliau singkat cerita pingin membuat sebuah pesantren. Tentu juga tidak lepas dengan tirakat. Beliau terkenalnya itu suka membaca tirakat, diantaranya suka membaca wirid, diantaranya Hizib Nasor, Hizib Nawawi, terus sholawat munfarijah itu. Lalu juga tidak jarang beliau berpuasa, begitulah pokoknya intinya tirakat gitu. Intinya tirakat. Akhlak dari Mbah Manap nih Gus, akhlak dari beliau yang paling menonjol itu apa nih Gus? Beliau itu terkenal bukan pemarah. Beliau itu terkenal memiliki watak yang tegas tapi sabar. Beliau terkenalnya untuk menanggapi, untuk mendidik santri-santri beliau itu tidak dengan amarah, tidak dengan cara yang kasar gitu, tidak. Tapi justru beliau lebih memilih untuk mendoakan. Kalau misal memang ada santri yang nakal gitu ya, beliau mungkin menangis mendoakan, gitu-gitu. Jadi tidak dengan cara yang kasar, marah-marah gitu, enggak. Ya itu sosoknya beliau kan, yang namanya karakter seorang kan berbeda-beda. Nah beliau merupakan sosok yang tawadhu, yang sebenarnya tegas tapi juga sabar. Nah akhirnya pada saat itu pondok beliau berkembang setelah mendapat titipan daripada Mbah Soleh. Ini sudah saya beri tempat di Lirboyo, di tempat namanya Desa Lirboyo. Nah beliau merintis menjadikan pondok itu dipenuhi dengan tradisi pesantren, yaitu dengan mengaji, yaitu dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan seterusnya. Yang awal mula di situ hanya ada sebuah langgar, akhirnya seiring berjalannya waktu dijadikan masjid. Itulah cikal bakal daripada Masjid Lawang Songo yang ada di Lirboyo. Jangan pernah main ke Lirboyo tak? Iya, lumayan. Ya pokoknya kalau misal dengan tahu video-videonya biasanya adalah video Masjid Lawang Songo gitu. Nah itu merupakan cikal bakal daripada itu merupakan merupakan masjid yang dulunya adalah langgar biasa yang akhirnya dibuat masjid. Kalau untuk dalam Mbah Abdul Karim apa sampai sekarang masih ada? Masih ada, tapi dibuat kamar santri. Ya sengaja dilestarikan tapi dibuat kamar santri, namanya Pondok Lama gitu. Pondok Lama itu dihuni oleh santri-santri Pasuruan kalau tidak salah ya, di Pondok Indonya. Nah setelah beliau
menunaikan pondok itu, dalam sisi waktu yang lain, Mbak Yai Khalil itu berpesan kepada santri-santri yang datang kepada beliau untuk mengaji saja di Mbak Yai Manap. Saya dalam hal ini memilih untuk tidak menerima santri lagi. Sampeyan kalau pengen nyantri silahkan datang ke sana, ke Lirboyo. Jadi santrinya Mbak Yai Abdul Karim sana itu adalah santri saya. Ini sebuah pengakuan dari seorang guru untuk muridnya, Masya Allah. Iya, betul. Subhanallah sekali pokoknya. Nah, akhirnya santri-santri mulai berdatangan. Dan pada saat itu beliau mulai berdatangan berkat rekomendasi dari Bakhul Bangkalan. Betul, diantaranya begitu. Dan juga satu sisi melihat cara Mbak Yai Manap mengajar itu istilahnya disukai oleh orang-orang, itulah dengan cara beliau. Nah, pada saat itu setelah beliau dipasrai pondok, tiba saatnya beliau menunaikan ibadah haji. Nah, dalam haji itu disitulah beliau berganti nama yang awalnya biasa disebut Manap diganti menjadi Abdul Karim. Kan kalau zaman dahulu sering kan di saat seorang haji pulang haji berganti nama. Kalau sekarang kan haji pulang haji namanya ada H-nya gitu kan. Iya. Kalau dulu kan nama haji enggak, kalau saya tetap aja Abdul Rahman gitu. Nah, setelah itu sambil beliau menjalani selesai pulang dari hajinya, disebut oleh orang-orang sekitar beliau lebih telaten dalam mengulang santrinya. Beliau lebih semacam banyak sekali hal-hal positif yang meningkat gitu. Kalau kata orang-orang, ya itulah sebuah tanda daripada haji yang mabrur, kan begitu kan. Ketika kita baca kitab-kitab fikih, apa tanda daripada haji yang mabrur, yaitu amal ibadahnya bertambah, ketaatannya bertambah menjadi maksiat. Dan ternyata itu dirasakan oleh orang-orang sekitar dari Bayi Manap itu, dari Bayi Abdul Karim. Nah, akhirnya beliau sudah punya anak-anak. Apa yang menjadi prinsip beliau? Di antara nasihat daripada beliau, kamu sebagai anak itu harus sering disampaikan oleh Bayi Abdul Karim, kamu sebagai anak itu harus mendahulukan suamimu daripada saya. Kalaupun saya meninggal ataupun saya sakit, kamu tidak boleh menjenguk saya atau melayat saya sebelum kamu mendapat izin daripada suamimu. Kalau memang izinmu sudah habis, kamu juga harus pulang gitu, nggak usah mempedulikan saya karena suami adalah nomor satu bagi istri. Itu yang sering beliau sampaikan ke Abdul Karim kepada putri-putrinya. Betul, itu merupakan yang sering beliau sampaikan ke putri-putrinya. Nah, beliau juga terkenalnya pemurah gitu sama santrinya. Di saat ada santri banyak hutang ke beliau dan santri itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal, beliau sama sekali tidak mengungkit-ungkit pada hutangnya santri itu kepada beliau. Beliau bilangnya malah kabeh. Jadi santri-santri juga nggak sungkan hutang sama beliau. Iya, santri-santri hutangnya kepada beliau itu, dan beliau pada saat mengalami keadaan seperti itu bilangnya kabeh halal. Mbok iku aku iling, mbok ora, semuanya halal untuk santriku. Karena Mbah Yai Manap itu terkenalnya orang yang nggak tahu uang, Lora. Bahkan Mbah Yai Manap di saat berangkat haji ya syukur menyodorkan uang yang ia miliki tanpa mengenal ini uang berapa gitu. Mbah Yai sehingga pernah pada saat beliau haji, kan beliau hajinya 2 kali. Nah, entah pada haji yang pertama atau haji yang kedua, itu di saat menyodorkan, insya Allah pada haji yang pertama di saat menyodorkan uang ke petugas hajinya itu, beliau kan nggak tahu. Akhirnya dihitungkan oleh teman sekaligus gurunya, yaitu Bayi Hasyim Asy'ari. Hingga akhirnya beliau bisa berangkat haji. Itu saking beliau memilih jalur zuhudnya sampai uang sendiri itu nggak tahu gitu. Kalau zaman dulu terbilang kalau Caiman tahu uang jangan gitu dong. Nah, sampai pas waktu itu ya di zaman itu uang 1.000 itu sudah bisa untuk digunakan berangkat haji. Nah, tapi ya
pada saat itu yang beliau jalani, beliau nggak tahu ini uang berapa gitu, yang menghitung justru orang lain. Nah, setelah itu yang terkenal pada diri beliau selalu menyampaikan ilmu ala kadarnya seperti halnya yang disampaikan oleh Mbah Khalil. Artinya beliau menyampaikan apa yang Mbah Khalil sampaikan. Pernah pada saat itu, di saat beliau mengaji, ada santri daripada beliau itu semacam sanksi gitu sama mana lu, iki kok nggak di mana nih, iki nggak di mana nih. Nah, itu merupakan suatu kerentek dari santrinya itu. Nah, sebelum santri itu protes atau gimana sama Mbak Yai Abdul Karim, beliau bilang, loh, pancen ngene iki, apa sing tak tompo teko guruku. Memang seperti ini apa yang saya terima dari guruku Mbak Yai Khalil. Terus setelah itu beliau dalil yang mungkin bagi santri-santri Lirboyo, alumni Lirboyo sudah masyhur, ad-dhamir fil dhamir faman lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Mbah Maimun kan juga sering kan menyampaikan itu. Jangan kan pernah nyantri kan di Mbah Maimun. Nah, setahu saya, seingat saya pas waktu pasaran, beliau juga sering menyampaikan itu, ad-dhamir fil dhamir faman lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Nah, akhirnya itu semacam menyadarkan santrinya itu, sebelum saya bilang sudah dikerenteki oleh guru saya Mbak Abdul Karim. Akhirnya ya pada saat itu semacam menyesali dan bertobat pada apa yang dikerentekan oleh santrinya itu. Nah, dalam satu kisah yang juga sering diceritakan oleh orang-orang itu, beliau kan terkenalnya memiliki adalah sosok yang tawaduan, sosok yang semacam tidak merasa memiliki sebuah kedudukan, terlihat biasa-biasa saja. Sampai pada saat itu pernah ada seseorang, ini sering sekali diceritakan, ada seseorang hendak nyantri di Lirboyo, ketemu Mbah Manap, karena penampilan Mbah Manap itu terlihat seperti santri biasa, akhirnya disuruh bawakan gitu barang-barang, koper segala macam ke Mbah Manap itu, yang ternyata itu adalah pengasuh utamanya sendiri gitu. Akhirnya pada saat beliau Mbah Abdul Karim atau Mbah Manap itu ngimami masjid dan diketahui oleh orang-orang sekitar beliau adalah orang yang sesuai disegani, orang santri ini yang pernah menitipkan barang koper ke beliau merasa sungkan sendiri gitu, ternyata ini kiainya. Akhirnya santri ini memilih untuk boyong gitu, saking malunya menghadapi peristiwa di saat pertama kali beliau mondok itu. Nah, akhirnya singkat cerita, beliau akhirnya haji untuk kedua kalinya. Pada saat haji ini beliau sudah dikaruniai putri yang sudah pada menikah, diantaranya ya dua mantunya itu, Mbak Yai Mahrus Ali dan juga Mbak Yai Marzuki Dahlan. Nah, Mbak Yai Mahrus Ali seperti yang saya ceritakan kemarin itu kan merupakan sosok yang terbilang akrab sama siapa saja, dan diantaranya juga akrab sama semacam kepengurusan orang-orang pemerintahan gitu. Betul, orang pemerintahan. Akhirnya sama Mbak Marus Ali, kehendak hajinya beliau Mbak Abdul Karim itu bisa betul-betul dilancarkan. Istilahnya orang dalam lah, Mbak Marus itu selaku punya orang dalam, yaitu Mbak Yai Wahid Hashim. Nah, akhirnya hajilah beliau untuk kedua kalinya ke Baitullah, yang pada saat itu kerenteknya Mbak Abdul Karim atau Mbak Manap ini ingin meninggal di sana. Beliau sengaja puasa, beliau badannya kurus kering, pas tanyai, jenengan ampun ngeten iki, jenengan jangan begini, istilahnya terlihat kurus kering gitu. Tapi memang maksud beliau, aku pingin menghadap ke Allah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kurus kering seperti ini, dan aku pingin meninggal di Mekah Al-Mukarramah, kehendak beliau gitu. Tapi ternyata takdir berkehendak lain, beliau tidak ditakdirkan untuk meninggal di sana. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia lagi dengan selamat. Terus ya pada saat itu memang usia beliau sudah betul-betul tua renta, betul-betul sepuh. Soalnya beliau kan lahir di usia 1850-an, terus pada saat itu tahun sudah 1940-an, 48 kalau tidak salah, 1948. Hingga akhirnya di akhir itu sebelum beliau wafat ya sempat mengalami resolusi jihad itu bersama Mbak Hasyim Asy'ari. Terus
singkat cerita, beliau diwafatkan pada usia 98 tahun. Beliau wafat, ya hampir 100 tahun umur beliau. Terus pada saat itu, kata-kata terakhir beliau bilang, aku didongokno mati dalam keadaan iman dan juga diakoni sebagai santrinya Mbah Yai Khalil. Nah itu adalah sebuah kata-kata yang sekiranya menginspirasi kita semua bahwa guru adalah segalanya. Beliau bilang begitu sebab olehku ngaji ke Mbah Yai Khalil itu sejak aku belum menginjak usia balik. Nah kata Mbah Yai Abdul Karim sesuai dengan saksi sejarah itu bilangnya begitu. Beliau ingin diakui betul sebagai muridnya Mbah Yai siapa? Mbah Yai Khalil. Nah, akhirnya beliau wafat. Pada saat itu yang menguburkan, yang mengurusi adalah dua mantunya, yaitu Mbah Yai Mahrus Ali dan juga Mbah Yai Marzuki Dahlan. Dan di saat pas waktu talqin, karena memang pada saat itu lagi gencar-gencarnya antara PKI dan juga NU, Mbah Yai Wahab Hasbullah itu sempat bilang begini sama pas waktu talqinan. Pada saat itu kan Mbah Wahab Hasbullah itu menjabat sebagai Rais Am PBNU. Beliau bilang, Abdul Karim menawi malaikat langit pun apa menanyai jenengan, jawablah. Menanyai terkait apa yang jenengan anut, jawablah, aku berada di NU. Karena memang pada saat itu memang gencar-gencarnya itu antara NU dan juga PKI. Nah, Tapi Abdul Karim masuk dalam kepengurusan NU pada waktu itu, Gus?